Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku tentang adab tilawah, adab membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah hadis kebiro 1 sampai berapa? 13 terakhir. Jadi sekarang kemarin tilawah ba'da subuh. Abi ulangi hadis yang ke-13. Tilawah ba'da subuh atau membaca Al-Quran ba'da subuh. Dari saya baca artinya saja. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Hadis Ibnu Majah nomor 215 didhaifkan oleh Al-Albani. Ya, kemarin keterangannya sudah kita baca, yaitu 4 itu mukhtalaf fih, itu diperselisihkan. Ya, matanya Hasan li ghairihi menurut Jawami'ul Kalim, isnadnya Hasan menurut Al-Mudhiri, takhrij Kanzil Ummah jilid 28 nomor apa halaman ini? 28762 oleh Bakhrit Hayyin. Sanadnya dhaif karena Ali bin Zaid dan Abdullah bin Zaid itu dhaif, namun memiliki syahid dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dinilai gharib oleh Tirmidzi, juga dari hadis Abu Umamah yang dinilai hasan gharib oleh Tirmidzi. Ya, ini terus didhaifkan oleh Al-Albani dalam Dhaiful Jami' nomor 6373. Ya, itu keterangan kemarin. Sekarang kita baca hadis yang ke-14, yaitu tilawah tanpa memahami maknanya. Jadi membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, wis pokoknya baca Al-Quran saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan datang beberapa kaum dari umatku yang meminum Al-Quran sebagaimana mereka minum susu. Hadis riwayat Tabrani dari Uqbah radhiyallahu anhu, hadisnya hasan. Jadi ini dijelaskan, akan datang beberapa kaum dari umatku yang meminum Al-Quran sebagaimana mereka minum susu. Terus hadis berikutnya masih bab yang ke-14. Ani Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
yang sya'u nas'un yaqra'unal qur'ana la yujawi la yujawizu tarakiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qurnun quti'a aksara min isrina marratan hatta yakhruja fi iradihim dajjal, yang artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul generasi yang membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, setiap keluar satu generasi saya ulangi, ada gangguan sedikit ini. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul generasi yang membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap keluar satu generasi maka akan terputus. Setiap keluar generasi akan terputus sebanyak 20 kali hingga keluar Dajjal di antara keturunan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 170. Hadis ini hasan. Ya, jadi dari dua hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita bahwasanya yang pertama, hadis yang pertama tadi, akan datang beberapa kaum dari umatku yang meminum Al-Qur'an sebagaimana mereka minum susu. Terus yang kedua, akan muncul generasi yang dia itu membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, jadi hanya membaca Al-Qur'an saja. Kita lanjutkan, harus ganti rekaman nah tuh. Kita lanjutkan yang ke-15, tilawah lancar dan tilawah berat. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi sakun lahu ajran. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 1329. Jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita orang-orang mukmin yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, yaitu al-mahiru bil Qur'an, orang yang mereka itu mahir di dalam membaca Al-Qur'an, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Ya,
Terus waladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan gagap, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala ajroni, yaitu mendapatkan 2 pahala. Jadi ini keuntungan orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an, ya, meskipun dia gagap, dia sulit untuk membaca, atau bagi mereka yang sudah mahir, semuanya akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan tempatnya masing-masing, ya. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk tiap hari itu membaca Al-Qur'an. Terus yang ke-16, doa setelah tilawah Al-Qur'an. Doa setelah membaca Al-Qur'an. Jadi ini bukan khotam Al-Qur'an, tapi doa setelah tilawah atau membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis, riwayatnya siapa ini? Tirmidzi, ya, nomor 2841. Bunyi hadisnya, An Imran bin Husaini annahu marra ala qasin yaqra'u summa sa'ala fastarja'a summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'al Qur'ana falyas'alallah bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'ana yas'aluna bihin nas, yang artinya dari Imran bin Husain, ia melewati tukang cerita tengah membaca Al-Qur'an, ya. Jadi hadisnya nyaman qara Al-Qur'an. Jadi ada orang yang membaca Al-Qur'an. Setelah itu ia meminta. Lalu Imran kembali kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an, hendaklah meminta kepada Allah dengannya, karena sesungguhnya akan datang kaum-kaum yang membaca Al-Qur'an, dengannya mereka meminta-minta kepada orang. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2841. Hadis ini hasan, ya. Masya Allah, ya. Jadi ini Rasulullah SAW itu memberikan gambaran, ya, memberikan keadaan manusia, ya. Jadi ini pertama, saya ulang lagi, dari Imran bin Husain, ia melewati tukang cerita. Ini tukang cerita, orang yang melewati qasin, orang cerita, orang melewati tukang cerita tengah membaca Al-Qur'an. Setelah itu ia meminta. Jadi dia membaca Al-Qur'an, setelah itu dia meminta. Lalu Imran kembali kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an hendaklah meminta kepada Allah. Jadi barang siapa membaca Al-Qur'an hendaklah meminta kepada Allah dengannya, ya, dengan Al-Qur'an tadi. Jadi bermoco Al-Qur'an terus minta kepada Allah, berlindung kepada Allah, atau meminta, memohon apa kepada Allah, ya, karena sungguh akan datang kaum-kaum yang membaca Al-Qur'an, dengannya mereka meminta-minta kepada orang, ya. Boleh jadi aku tadi misalnya membaca Al-Qur'an terus minta uang kepada manusia atau meminta sesuatu kepada orang. Nah ini kesalahan, ya, padahal kita disuruh
Kalau kita membaca Al-Quran itu, setelah itu mintanya kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Karena ada yang menerangkan membaca Al-Quran itu tempat-tempat yang istijabahnya untuk doa setelah membaca Al-Quran. Ya, olehnya ada berusahalah ya di waktu setelah baca Al-Quran itu meminta kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, jangan meminta kepada manusia, karena Rasulullah SAW tadi menjelaskan akan ada orang yang setelah membaca Al-Quran terus dia meminta-minta kepada orang, ya, yas'aluna bihin nas, ya, mereka tuh minta-minta kepada manusia. Sekarang hadis yang ke-17. Paling banyak hafalan lebih berhak menjadi imam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasai, hadis ini sahih, yang bunyi hadisnya An Amru bin Salamah qala falamma raja'a qaumi min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalu innahu qala liya ummukum aksarukum qira'atu lil Qur'an qala fada'auni fa'alamunir ruku'a wa sujuda fakuntu usalli bihim alayya burdatun maftuqatun fakanu yakuluna li abi ala tuqatu tugaddi saya ulangi, alla tuqatti annastabtika alla tuqatti annastabnika. Ya, artinya dari Amir bin Salamah, dia berkata, tatkala kaumku pulang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam sholat kalian adalah orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Amru berkata lagi, mereka mengajak kami dan mengajari kami cara rukuk dan sujud. Dulu aku sholat bersama mereka, sedangkan aku hanya memakai selimut yang banyak lubangnya. Lantas mereka berkata kepada ayahku, kenapa kamu tidak menutup pantat anakmu sehingga kami tidak melihatnya? Hadis riwayat Nasai nomor 759. Hadisnya sahih. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwasanya mereka pergi menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan kaumnya. Tatkala mereka hendak pulang, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak untuk menjadi imam bagi kami? Beliau bersabda, aksarukum jam'an lil Qur'ani au ahda lil Qur'an. Orang yang paling banyak mengumpulkan atau hafal Al-Quran. Amru bin Salamah berkata, ternyata tidak ada seorang pun dari kaum kami yang menghafal Al-Quran sepertiku. Kata Amru, karena itu mereka mengajukanku untuk menjadi imam. Padahal saya masih kanak-kanak yang sedang memakai kain toga, sejenis jubah. Maka tidaklah saya menghadiri suatu perkumpulan di Jarem, melainkan saya pasti yang menjadi imam mereka, dan saya pula yang menyolati jenazah mereka menjadi imam sampai hari ini. Hadis riwayat Abu Dawud nomor
hadisnya sahih. Ya, jadi ini keterangan tentang apa? Yang menjadi imam itu orang yang mereka itu banyak orang yang banyak mengumpulkan Al-Quran atau hafal Al-Quran. Meskipun siapa yang menjadi imam itu masih anak-anak. Kalau dalam hadis sebelumnya kemarin usianya baru 6 atau 7 tahun. Kalau dia itu banyak hafalan Al-Qur'annya, dia dijadikan imam di dalam sholat, ya, di dalam sholat 5 waktu, atau bahkan tadi di sini dijelaskan dalam sholat jenazah itu juga dia yang menjadi imam. Ya, tapi harus tahu apa aturannya sholat, ya, gerakannya, bacaannya, ya. Otomatis orang yang hafal Al-Quran itu mesti bacaan sholatnya udah wis insyaallah bener, ya, wis apa harus sesuai dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-18, menghormati dan menjaga mushaf. Menghormati dan menjaga mushaf. Hadisnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusyafara bil Qur'ani ilal ardil aduwi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bepergian dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 2768. Terus hadis yang kedua masih pada bab yang ke-8 tadi. Hadis yang ke-8, menghormati dan menjaga mushaf. Hadis yang kedua, Ani Bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafiru bil Qur'an fa inni la aman ayyana lahu. Saya ulangi, fa inni la amanu ayyana lahul uluwu qala ayyubu faqad nalahul aduwu wa khasamukum bih. Ya, artinya dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bepergian dengan membawa mushaf Al-Quran saat safar ke negeri musuh, sebab saya merasa khawatir diambil musuh. Ayub berkata, sungguh mereka telah mengambilnya lalu menyerang kalian dengannya. Ya, jadi ini dalam bab yang hadis yang ke-18 tentang menghormati dan menjaga mushaf. Jadi kita membawa Al-Quran itu ada aturannya. Ya, kalau kita itu safar ke negeri musuh, maka kita malah tidak boleh membawa Al-Quran. Ya. Terus hadis yang ke-19, tinggal dua hadis. Yang ke-9, fadilah membaca mushaf Al-Quran atau keutamaan membaca mushaf Al-Quran. Di dalam hadis an Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min surahu ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah fal yaqra'u fil mushaf hakada ruwiya bihadzal isnadi marfu'
wa huwa mungkarun tafarrada bihi Abu Syahli Khuru bin Malik an Syu'bah. Yang arti hadisnya, dari Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang senang untuk mengetahui bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah pada mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 2207 dan Abu Nuaim juz 7 halaman 209. Baihaqi berkata, hadis ini diriwayatkan secara marfu', akan tetapi ini mungkar. Hanya Abu Sahal Al-Hurul bin Malik yang meriwayatkannya dari Syu'bah. Namun hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 6289. Wallahu a'lam. Ya, jadi hadis ini berkenaan tentang siapapun yang senang untuk mengetahui bahwa dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, maka bacalah mushaf Al-Quran. Jadi orang itu kalau dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia itu harus baca Al-Quran. Ini tandanya dia mencintai Allah dan Rasulnya, tandanya atau buktinya, ya dia membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran. Yang terakhir, yang ke-20, menjadikan Al-Quran berjalan. Ya, menjadikan Al-Quran berjalan. An Ismah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau jumi al-Qur'anu fi ihabi ma'ahraqat hunnar. Saya ulangi, lau jumi al-Qur'anu fi ihabin ma'ahraqat hunnar, yang artinya, dari Ismah bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan Al-Quran dikumpulkan dalam satu kulit, niscaya api neraka takkan membakarnya. Hadis riwayat Tabrani nomor 13.934. Hadis ini hasan. Keterangan 5. Keterangan 5 tadi, apa yang 5 tadi? Bahwasanya andaikan Al-Quran dikumpulkan dalam satu kulit, ini penjelasannya, maksudnya yang hafal dan mengamalkan Al-Quran tidak dibakar di neraka. Wallahu a'lam. Ya, jadi orang yang hafal terus mengamalkan Al-Quran. Jadi tadi Rasulullah SAW bersabda, andaikan Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu kulit, maksudnya di dalam tubuh ini, dia hafal Al-Quran terus mengamalkan Al-Quran, ya, niscaya api neraka tidak akan membakarnya. Masya Allah, ya, Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan kepada kita kalau bisa Al-Quran itu apa? Dihafal pada dirinya, dibaca di dalam dirinya, ya, di dalam tubuhnya itu digunakan untuk membaca, untuk menghafal, ya, setelah itu untuk mendakwahkan, ya, untuk mengamalkan pada dirinya, setelah itu mendakwahkan. Maka kalau ada pada dirinya Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW tadi bahwa api neraka tidak akan membakar orang yang itu tadi menghafal, membaca, terus mengamalkan Al-Quran dan bahkan mendakwahkan Al-Quran, maka dia akan terhindar dari api neraka. Ya, mungkin itu
adab tilawah Al-Qur'an. Kalau yang di sini yang hanya 20 ya. Karena nanti ada adab tilawah Al-Qur'an yaitu 100 ya, kalau enggak yang satunya itu nanti 100 adab tilawah Al-Qur'an. Kalau di sini hanya ada 20 ya. Yaitu yang pertama bersiwak sebelum tilawah, yang kedua ikhlas dalam tilawah, yang ketiga bahaya menjadi qori yang tidak ikhlas, tilawah dengan tadabbur, tilawahnya Rasulullah, yang keenam memerdukan suara saat tilawah, yang ketujuh tilawah dengan suara keras, yang kedelapan tilawah dengan suara pelan, kesembilan khotam dalam sebulan atau 10 hari atau 1 Jumat yaitu 7 hari. Yang ke-10 tilawah di masjid, 11 tilawah di rumah, yang 12 tilawah malam hari, yang ke-13 tilawah pada subuh, tilawah tanpa memahami maknanya, yang ke-15 tilawah lancar dan tilawah berat, yang ke-16 doa setelah tilawah Al-Qur'an. Terus beberapa hal seputar tilawah ya. Yang ke-17 paling banyaknya hafalan lebih berhak menjadi imam. Terus menghormati dan menjaga mushaf Al-Qur'an. Yang ke-19 fadilah atau keutamaan membaca mushaf Al-Qur'an. Yang ke-20 menjadi Al-Qur'an berjalan ya. Ini mudah-mudahan sedikit yang kita bacakan ini bisa bermanfaat pada diri kita dan keluarga kita. Dan mari Abi mengajak kepada keluarganya Abi, mari kita baca Al-Qur'an tiap hari, kita pelajari artinya, kita pelajari lafziahnya, tafsirnya ya, bahkan tentang bacaannya, tahsinnya, itu semuanya dipelajari agar Al-Qur'an itu nanti menjadi syafaat bagi kita semuanya di akhirat dan kita menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus. Mungkin itu aja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.